Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan minggu ke-24 sesudah Trinitatis 10 November 2024. Terambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Dan bacaan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Diikat oleh topik atau tema memberi dari kekurangan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan mangalehon nak pehurangan. Sebaca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 adalah persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu ke-24 sesudah Trinitatis 10 November 2024. Dihubungkan dengan topik minggu memberi dari kekurangan, mengalehon nak pehurangan. Saudara, sesudah Yesus selesai berdiskusi bahkan bersoal jawab atau berdebat dengan Parisi, ahli-ahli Taurat, dan para imam agama Yahudi, Yesus kini memasuki bait Allah. Dia tidak mau terlalu berlama-lama menghadapi debat yang kurang berarti dengan para ilmuwan agama Yahudi itu. Yesus lebih suka memasuki bait Allah dan beribadah di situ. Di bait Allah itulah Yesus melakukan berbagai-bagai kegiatan. Saudara, kalau kita bandingkan Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 ini dengan ayat paralel lainnya, khususnya yang tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Boleh dikatakan bahwa tulisan dalam Injil Markus jauh lebih jelas dibandingkan dengan Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4, yakni khotbah kita ini. Pada Injil Markus pasal 12 ayat 41 dituliskan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Saudara, perhatikan kata Yesus duduk. Kata duduk jelas disebutkan oleh Markus, tetapi kata ini tidak disebutkan dalam Injil Lukas. Kata duduk yang menerangkan tentang keberadaan Yesus di bait Allah itu sangat perlu itu kita perhatikan dan kita maknai. Kata duduk diterjemahkan dari kata Gerika atau Yunani katisas yang mengandung banyak arti, yakni duduk dalam sikap tenang, duduk dengan penuh perhatian yang sungguh-sungguh, atau duduk dalam situasi pikiran, hati, dan roh yang penuh konsentrasi. Saudara, itulah gambarannya kondisi Yesus di saat memasuki bait Allah itu katisas dalam bahasa Yunani atau Gerika.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kondisi duduk katisas, yakni dalam keadaan duduk dengan tenang, penuh damai sejahtera seperti itu, ternyata dalam khotbah ini Yesus sambil mengamat-amati situasi, kondisi, dan sikap orang-orang yang sedang beribadah, dan khususnya saat memberi persembahan. Jadi, Yesus tidak hanya sekedar hadir atau datang ke bait Allah. Yesus mengamati sikap, perilaku, dan kesibukan setiap orang yang datang beribadah dalam bait Allah itu, Bapak Ibu. Apa yang diamat-amati oleh Yesus dalam bait Allah itu? Pada ayat 1 dituliskan, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilihat Yesus dari si orang-orang kaya di bait Allah ini? Demikian juga pada ayat 2, Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Apa fakta yang dilihat oleh Yesus? Baik dari sikap orang-orang kaya dan janda miskin dalam memberikan persembahan mereka masing-masing. Apa faktanya? Mari kita lihat penglihatan Yesus dari sikap orang-orang kaya yang memberi persembahan mereka. Dan pada ayat 4a dituliskan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Siapa maksud Yesus dengan mereka di situ? Yakni orang-orang kaya itu. Kata memberi persembahan dari kelimpahan. Nah, kelimpahan itu diterjemahkan dari kata Gerika husteramatos. Husteramatos apa itu? Itu gambarannya seperti di saat-saat masa panen. Maka husteramatos itu adalah sisa-sisa hasil panen yang paling akhir, bekas-bekas sisa-sisa itu, Bapak Ibu. Jadi bukan dari hasil panen pertama yang bagus, yang dalam bahasa Batak Toba disebut naporongis, bukan. Tetapi dari yang tidak berharga, tidak ada lagi nilainya dibandingkan dengan uangnya, hartanya, miliknya yang banyak. Nah, Bapak Ibu, persembahannya tidak seimbang dengan kepemilikannya. Persembahannya asal ada, asal dikasih saja. Tidak diberikan dari hati yang sungguh-sungguh, yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan persembahan si janda miskin itu? Ternyata pada ayat 3 Yesus berkata di sini, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Kemudian pada ayat 4b, Yesus berkata sambil memuji si ibu janda miskin itu. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, saudara, semua uang yang dipunyai oleh si ibu janda miskin itu diberikan kepada Tuhan lewat persembahannya. Perlu diketahui, Bapak Ibu, bahwa ibu janda miskin ini memberikan persembahan itu bukan karena terpaksa atau dipaksa, bukan juga terdorong karena mengharap bahwa Tuhan akan memberkatinya berlipat-lipat ganda. Si ibu janda miskin itu memberi karena dia mengasihi Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan sudah memberikan berbagai-bagai kasih karunia yang sangat-sangat besar kepada dia. Nah, Bapak Ibu, itulah yang diserukan oleh topik minggu ke-24 sesudah Trinitatis 10 November 2024 bagi kita saat ini. Memberi dari kekurangan, mengalehon nak pehurangan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertengahan minggu ke-24 sesudah Trinitatis 10 November 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, memberi dari kekurangan, mangalehon nak pehurangan. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, tetaplah katisas, duduk tenang di saat beribadah. Saudara, Yesus memberi contoh teladan. Di saat memasuki bait Allah untuk beribadah, Yesus duduk dengan penuh ketenangan, penuh konsentrasi, dan penuh perhatian yang sungguh-sungguh serius.
Hati, pikiran, jiwa, dan roh Yesus tertuju sepenuhnya kepada Allah, sambil mengikuti semua jalannya peribadahan itu. Tidak ada lagi hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi atau perhatian atau pikiran Yesus yang tertuju dan link serta bergaul bersama Tuhan itu dalam saat ibadah itu. Doa, ibadah, dan kebaktian Yesus melulu diarahkannya kepada Tuhan. Nah, saudara, Yesus memberi kita teladan atau contoh tiruan yang baik saat sedang mengikuti ibadah, saat doa bersama. Yesus mengajar kita bagaimana posisi saat kita sedang duduk di bait Allah atau duduk di tempat ibadah lainnya. Duduk di situ saya buat tanda kutip karena memiliki arti dan makna yang sangat spesial. Yakni kita harus duduk bersikap katisas dalam bahasa Yunani atau Gerika. Apa artinya katisas tadi? Penuh perhatian, penuh konsentrasi, sungguh-sungguh tertuju pada ibadah, khusus dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukan atau jangan kiranya seperti banyak orang ketika beribadah. Bagaimana mereka sedang duduk? Walaupun sedang menghadap altar, sedang menghadap Tuhan, tetapi masih saja seperti sikap seorang yang sedang berada di pasar, di kedai kopi, di restoran. Nah, bicara-bicara, sedang beribadah, tertawa-tertawa, tidak konsen terhadap ibadah. Meski sudah dimulai ibadahnya, bernyanyi, berdoa, dibaca fotum, kemudian masih ada yang bercerita tentang adat istiadat, yang berbicara-bicara tentang masalah politik, yang membicarakan bisnisnya tiga-tiganya, yang terganggu, bahkan menggosipi teman-teman yang lain. Saudara, bagaimana agar hati, roh, jiwa, dan pikiran kita di saat sedang mengikuti ibadah itu duduk dalam kondisi suasana katisas, tenang, konsen, bersungguh-sungguh, begitu syahdu, kusyuk, dan penuh kuasa Roh Kudus sebagaimana dilakukan oleh Yesus ini. Bagaimana supaya kita seperti itu? Ini yang menjadi pengajaran awal dalam khotbah ini, Bapak Ibu. Belajar dari sikap Yesus ini, maka kita harus mulai dari pintu masuk gereja, seterusnya kita mulai saat duduk, doa awal di dalam gereja, dan kita mau menjaga diri kita tidak lagi terganggu dengan obrolan yang bisa merusak konsentrasi kita hingga akhir daripada ibadah itu selesai. Ini harus kita jaga sungguh-sungguh. Bukan tidak bisa bicara dengan yang di sebelah kiri, di sebelah kanan, yang di muka atau yang di belakang. Bukan nggak bisa, tetapi harus dijaga pembicaraan kita itu jangan merusak katisas kita, merusak konsen kita dengan Tuhan saat itu. Habakuk pasal 2 ayat 20 mengingatkan kita, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya. Jadi Tuhan ada di antara kita, Bapak Ibu. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Maka kita diminta oleh Habakuk, tenanglah ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah dulu pengajaran awal bagi kita lewat khotbah ini. Kita harus meniru sikap Yesus yang saat memasuki ibadah di bait Allah itu tetaplah katisas, duduk dengan tenang. Pengajaran kedua, di saat sedang beribadah, Yesus tetap mengamat-amati kita satu persatu. Saudara, ketika Yesus sedang duduk, tanda kutip duduk, atau katisas dalam bait Allah, ternyata Yesus mengamat-amati perilaku setiap orang yang datang beribadah itu di bait Allah itu, Bapak Ibu. Nah, apa artinya ini bagi kita? Nah, sikap Yesus yang senantiasa mengamat-amati setiap orang yang datang beribadah itu menyadarkan kita sekarang bahwa ternyata Yesus atau Tuhan tidak lupa mengamat-amati perilaku setiap orang kita yang datang beribadah ke bait Allah itu. Yesus melihat kita satu persatu, Bapak Ibu. Yesus mencatat berapa kali kita ribut di dalam bait Allah, di dalam ibadah. Berapa kali kita bercakap-cakap di saat mengikuti ibadah. Apakah kita ngantuk, bahkan ada yang tidur saat khotbah berlangsung.
Nah, Yesus tahu dan Yesus membaca isi hati kita di saat kita sedang beribadah. Apakah kita tulus, ikhlas, benar-benar atau bersungguh-sungguh memuji Tuhan? Atau apakah kita hanya sekedar hadir saja untuk menunjukkan diri kita kepada teman-teman bahwa kita berminggu? Makanya Bapak Ibu, hati-hatilah kita semuanya ketika datang beribadah dimanapun itu berlangsung. Yang namanya ibadah, namanya kebaktian, namanya persekutuan dengan Tuhan. Apakah itu persekutuan oleh pribadi, oleh keluarga, oleh gereja, oleh komunitas lainnya. Dalam semua persekutuan dan kegiatan itu, jagalah hatimu, rohmu, jiwamu. Dan ketahuilah bahwa Tuhan ada dekatmu. Tuhan sedang mengamat-amati kamu, mengamat-amati kita semua yang sedang beribadah itu. Nah, saudara, Mazmur pasal 11 ayat 4 mengatakan atau mengingatkan kita, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Demikian juga Sefanya pasal 1 ayat 7. Nah, di sana ditulis, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Nah, apa maksud ucapan Sefanya itu Bapak Ibu? Saudara, ingatlah bahwa setiap kali kita mengikuti ibadah, maka itu adalah undangan langsung yang datang dari Tuhan sendiri itu Bapak Ibu. Kita jangan main-main, jangan anggap enteng itu. Itu bukan hanya pertemuan biasa saja di antara jemaat-jemaat. Enggak. Firman Tuhan mengatakan bahwa di saat itu juga kita semua sudah dikuduskan oleh Tuhan sendiri kita. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, tetaplah kita menghargai, menghormati, dan melaksanakan semua ibadah-ibadah itu dengan sikap yang sangat-sangat kudus. Sangat-sangat bersahaja, khusyuk. Dan dari hati, dari roh, kita ikutin semua ibadah itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, jangan memberi persembahan dari sisa-sisa yang tidak berharga. Saudara, terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan pada ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Nah, kata dari kelimpahannya ini kurang begitu pas menurut arti dari kata yang sebenarnya. Kata Greek atau Yunani yang dipakai adalah husterematos. Apa arti dari husterematos itu? Arti secara hurufiah sisa-sisa. Kata itu dipakai di saat masa panen. Hasil panen yang husterematos menggambarkan bekas-bekas sisa-sisa. Turiang dalam bahasa Batak, toba. Nah, dalam Bible bahasa Batak toba diterjemahkan ai sasudena sida sialubi-lubina sida bedo didabuhon. Nah, dipakai di sana kata lobi-lobi dalam terjemahan toba ini. Pas benar itu dengan kata aslinya dalam bahasa Gerika. Lobi-lobi itu menunjuk pada sesuatu yang bukan utama. Ya, lebih tepat sisa-sisa artinya itu. Sesuatu yang harus dibuang sebenarnya lobi-lobi itu. Tidak berharga. Nah, ini yang membuat hati Yesus sangat-sangat benci sekali kepada sikap orang-orang kaya yang memberi persembahannya bukan datang dari ketulusan hati, keikhlasan hati, bukan datang dari ungkapan hati untuk bersyukur kepada Tuhan lewat persembahannya itu. Mereka memberi persembahannya dari husterematosnya, yakni dari sisa-sisa milik mereka, atau lebih tepat terjemahan Hata Batak, silubi-lubina sidabedo di lehon persembahan atau pilihan naik. Persembahan mereka tidak keluar dari hati yang murni, hati yang ikhlas, hati yang penuh syukur kepada Tuhan, tetapi dari hati yang asal memberi saja, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi pengajaran berharga bagi kita saat ini dalam pertanyaan ini. Persembahan kepada Tuhan itu bukan soal nominalnya yang signifikan hebat, yang harus tinggi banyak. Tidak seperti itu seharusnya. Tetapi harus berasal dari pengenalan kita akan berkat-berkat Tuhan yang kita dapatkan. Nah, apalagi jangan dari sisa-sisa sian-lubi-lubi taleho persembahan atau dari hati yang tidak tahu bersyukur datang persembahan kita itu. Jangan memberi persembahan dari hati yang leceh, Bapak Ibu, yang asal ada toleh masal manilehon, tetapi dari motivasi yang benar dari hati kita. Tuhan senang apabila kita memberi dari kekurangan mengelehon nak
pehurangan sebagaimana topik minggu ke-24 sesudah Trinitatis 10 November 2024. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, memberi sepenuh hati meski dalam segala kekurangan. Saudara, dalam khotbah ini Yesus sangat bangga sekali dan memuji seorang ibu janda miskin yang menyampaikan persembahannya dengan motivasi yang baik, yang benar. Yesus sana mengatakan, janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara, menurut Yesus, persembahan janda miskin yang secara bilangan nominal hanya 2 peser saja pun, itu sudah lebih hebat dari persembahan orang-orang kaya tadi. Sebutan peser dalam bahasa Gerika lepton, yakni jenis uang yang nilainya paling kecil, bahkan paling tipis. Sudah paling tipis, nilainya pun paling rendah, itu peser. Tetapi menurut penilaian Yesus, justru meski nilainya paling rendah, justru secara moral, secara spiritual, secara iman itu paling berharga dibandingkan dengan pemberian orang-orang kaya tadi. Kenapa bisa begitu penilaian Yesus kepada persembahan ibu janda yang kecil itu, yang sedikit itu? Karena si janda miskin ini yang dalam bahasa Yunani disebut penichros. Apa itu penichros? Orang yang masih berjuang sebenarnya mengatasi segala kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Itulah ibu janda ini. Tetapi dia mau dengan sukacita menyerahkan seluruh harta yang dia miliki saat itu, yakni 2 peser saja. Dia serahkan yang 2 peser ini kepada Tuhan. Itu hartanya yang paling berharga saat itu. Tetapi dia serahkan itu sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Yesus menilai si janda miskin ini sangat-sangat pasrah bahwa hidup ini dari Tuhan, bukan dari karena dirinya sendiri. Yang 2 peser itu pun dia terima itu dari Tuhan sendiri. Nah, semuanya, baik hidupnya, baik uangnya, baik kekayaan yang ada pada miliknya, dia sekarang persembahkan itu kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar dari ibu janda miskin ini yang memberi persembahannya yang paling baik, paling berharga, yakni ketulusan hatinya, keikhlasan hatinya. Inilah yang dia persembahkan. Dia sangat-sangat bersahaja mensyukuri hidupnya kepada Tuhan. Meski jumlah nominal uang yang banyak juga sangat dikehendaki oleh Tuhan sebenarnya. Ya, dikehendaki Tuhan jumlah nominal persembahan yang banyak sebagai pernyataan syukur kita untuk meresponi berkat-berkat Tuhan. Tetapi persembahan yang lebih utama adalah hidup kita, syukur kita, dan pujian hormat kita kepada Tuhan lewat berbagai-bagai yang kita miliki, baik prestasi yang kita miliki, baik perbuatan-perbuatan baik yang kita bisa lakukan kepada orang-orang lain. Ya, inilah persembahan diri kita yang paling utama. Seberapa banyak pun nominal yang bisa kita persembahkan sepenuh hati kepada Tuhan, baik itu lewat gereja, baik itu pemberian kepada orang lain, maka Tuhan sangat mengapresiasi kita, senang dengan kita, seperti Yesus yang sangat senang melihat perempuan janda yang memberi 2 peser pun. Kiranya dalam keadaan seperti apapun kita, Bapak Ibu, baik berkekurangan, baik berkemiskinan, dan berbagai-bagai problem hidup sehari-hari yang kita hadapi, maka itu bukan menjadi alasan untuk kita untuk tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena Tuhan menghendaki kita mau memberi dari kekurangan, mengalehon nak pehurangan, sebagaimana topik minggu ke-24 sesudah Trinitatis 10 November 2024. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah pertanggihan minggu ke-24 sesudah Trinitatis 10 November 2024 dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1-4 ini, agar semakin banyak orang percaya yang mau memberi dari kekurangan, mangalehon nak pehurangan, termotivasi lewat khotbah ini.
Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada pertanyaan minggu ke-24 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang makna dari memberi persembahan. Tuhan sudah melihat bagaimana persembahan dari orang-orang kaya dalam khotbah ini. Tuhan juga sangat-sangat memuji persembahan seorang ibu janda miskin yang memberikan persembahannya hanya 2 peser. Tetapi karena itu berasal dari hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan senang dengan persembahan yang seperti itu. Tuhan tolong kami supaya apapun yang dapat kami persembahkan, terutama hidup kami dan juga berbagai-bagai hal yang dapat kami artikan kepada Tuhan, kepada gereja, kepada masyarakat, biarlah itu menjadi persembahan yang hidup bagi kami kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami menghargai setiap ibadah, setiap kedatangan, kehadiran kami di dalam ibadah. Biarlah kami sungguh-sungguh menikmati kebersamaan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan hormat Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.